Kemarin kita membaca pernyataan Yesus bahwa tidak satu pun coretan tanda terkecil dari huruf terkecil dari Torah atau nabi-nabi yang boleh dihilangkan. Dengan itu, Yesus menekankan otoritas Perjanjian Lama. Secara konsisten di sepanjang pelayanan pengajarannya di bumi, dia mempertahankan sikap yang sama terhadap kitab suci Perjanjian Lama. Sebagai contoh, kita membaca ketika orang Farisi mengajukan pertanyaan tentang pernikahan dan perceraian. Kristus menjawab dengan merujuk mereka pada pasal pembuka kitab Kejadian. Lihat Matius 19 ayat 3-9. Dia mengemukakan jawabannya dengan pertanyaan. Tidakkah kalian membaca bahwa Dia yang menjadikan dari permulaan, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ayat yang keempat. Frase dari permulaan merupakan rujukan langsung kepada kitab Kejadian, karena ini adalah sebutan Ibrani untuk kitab Kejadian, Bereshit, yang artinya dalam permulaan. Sekali lagi, ketika orang-orang Saduki mengajukan pertanyaan tentang kebangkitan dari kematian, Kristus menjawab mereka dengan merujuk pada kisah Musa di semak duri yang terbakar dalam kitab Keluaran. Lihat Matius 22 ayat 31-32. Seperti halnya dengan orang Farisi, dia menjawab dalam bentuk pertanyaan. Tidakkah kalian membaca yang dikatakan kepada kalian oleh Allah yang berkata, Akulah Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub? Matius 22 ayat 32. Kristus di sini mengutip dari Keluaran 3 ayat 6. Tetapi dengan mengutip kata-kata ini yang dicatat oleh Musa hampir 15 abad sebelumnya, Kristus sedang berkata kepada orang-orang Saduki pada zamannya, tidakkah kalian membaca apa yang difirmankan kepada kalian oleh Allah? Perhatikan frase yang difirmankan kepada kalian oleh Allah. Kristus tidak menganggap tulisan-tulisan Musa ini hanya sekedar dokumen sejarah masa lalu, melainkan sebagai pesan yang hidup, masa kini, dan berotoritas langsung dari Tuhan kepada umat-Nya pada zaman Kristus melayani di bumi. Perikop kitab suci yang berusia 15 abad tidak menghilangkan vitalitas, keakuratan, ataupun otoritas catatan Musa. Kristus tidak hanya menerima keakuratan absolut dari kitab suci Perjanjian Lama dalam seluruh pengajaran-pengajarannya, dia juga mengakui otoritas dan kendali absolut dari kitab-kitab tersebut atas seluruh perjalanan hidupnya di dunia. Sejak kelahirannya hingga kematiannya dan kebangkitannya, ada satu prinsip tertinggi dan yang mengendalikan, yang diungkapkan dalam frase kata, supaya hal itu dapat digenapi.
Hal yang harus digenapi dalam setiap kasus adalah bagian kitab suci yang relevan dari Perjanjian Lama. Sebagai contoh, Alkitab secara khusus mencatat bahwa setiap kejadian-kejadian berikut dalam kehidupan Yesus di bumi terjadi sebagai penggenapan kitab suci Perjanjian Lama. Kelahirannya dari seorang perawan. Kelahirannya di Betlehem. Pelariannya ke Mesir. Tinggalnya di Nazaret. Pengurapannya oleh Roh Kudus. Pelayanannya di Galilea. Penyembuhannya terhadap orang sakit. Penolakan terhadap pengajarannya dan mujizat-mujizatnya oleh orang-orang Yahudi. Penggunaannya atas perumpamaan-perumpamaan. Pengkhianatannya oleh seorang teman. Ditinggalkannya dia oleh murid-muridnya. Dibencinya dia tanpa alasan. Penghukumannya bersama penjahat-penjahat. Pakaiannya yang dibagi-bagi dan diberikan berdasarkan undian. Ditawarkannya kepadanya cuka untuk rasa hausnya. Tubuhnya ditusuk tanpa tulang-tulangnya dipatahkan. Penguburannya di kuburan orang kaya. Kebangkitannya dari kematian pada hari yang ketiga. Seluruh kehidupan Yesus di dunia dikendalikan dalam setiap aspeknya oleh otoritas absolut kitab suci Perjanjian Lama. Ketika kita menempatkan fakta ini berdampingan dengan penerimaannya yang tanpa pertanyaan terhadap kitab suci Perjanjian Lama dalam seluruh pengajarannya, kita hanya diberikan satu kesimpulan logis. Jika kitab suci Perjanjian Lama bukanlah pewahyuan yang akurat dan berotoritas absolut dari Tuhan,
maka Yesus Kristus sendiri mungkin tertipu atau dia adalah seorang penipu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, karena seluruh perjalanan kehidupan digambarkan dengan begitu mengesankan dan akurat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tolonglah aku, Tuhan, untuk terus-menerus merenungkan kebenaran firman-Mu yang mulia dan hidup, dan untuk semakin dalam mengenal kebenaran-Mu yang memerdekakan. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak
atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.